Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Pak Yudi pada pembelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya Bapak kembali ingatkan untuk tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga cuci tangan agar kita terhindar dari COVID-19. Izin Bapak untuk melepas masker agar penjelasan Bapak semakin jelas. Ananda, pertemuan kali ini kita akan membahas keterampilan, yaitu mengonstruksi teks laporan hasil observasi atau kita singkat dengan teks LHO. Kompetensi dasarnya adalah Ananda dapat mengonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan juga aspek kebahasaan yang pertemuan selanjutnya sudah kita pelajari bersama. Kemudian, indikator pencapaian kompetensinya adalah Ananda dapat menyusun teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan juga aspek kebahasaan. Pertama, kita akan membahas mengenai melengkapi gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Ini penting Ananda untuk nantinya digunakan Ananda dalam menyusun satu paragraf agar nanti paragrafnya runtut dan isinya bagus. Kita bahas bersama-sama. Kembali, melengkapi gagasan pokok dan juga gagasan penjelas. Satu paragraf itu hanya memiliki satu gagasan pokok. Maka, gagasan pokok ini nanti akan dikembangkan menjadi paragraf ya. Kemudian, dengan menggunakan apa? Menggunakan gagasan penjelas. Gagasan pokok ini terletak pada kalimat utama. Ingat kalimat utama, satu, sifatnya umum, kemudian letaknya secara umum ini bisa di awal atau paragraf deduktif, di awal paragraf maksud Bapak, bisa pula di akhir paragraf yang berupa paragraf induktif, jadi kalimat utamanya ada di akhir paragraf, atau juga bisa di keduanya. Gitu. Kemudian kita lihat, selanjutnya adalah kalimat utama ini juga merupakan kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Itulah kalimat utama. Kemudian masuk ke gagasan penjelas. Gagasan penjelas ini terletak pada kalimat penjelas dan jumlahnya itu lebih banyak. Kembali, kalimat utama jumlahnya cuma satu, gagasan penjelas jumlahnya lebih banyak. Dan kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama sifatnya umum, mencakup isi di satu paragraf itu. Oh iya, sebelumnya, materi ini sudah Bapak kembali share di LMS, jadi Ananda tinggal akses aja di situ, tinggal buka, download, bisa dipelajari lagi. Kemudian selanjutnya adalah contoh paragraf deduktif, jadi ini adalah salah satu contohnya. Kita lihat yang warna emas itu atau kuning ya. Komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Sekali lagi, komodo merupakan hewan langka yang dilindungi. Pada satu kalimat ini kita jelas melihat bahwa ini sifatnya umum. Perlu dijelaskan, maksudnya hewan langka itu seperti apa? Maksudnya perlu dilindungi itu seperti apa? Kita lihat di kalimat penjelas selanjutnya yang warnanya putih. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat per 2017 tercatat 2.884 ekor komodo di Taman Nasional Komodo. Berarti jumlahnya cuma ribuan saja, tidak sampai 3.000. Langka tidak? Langka. Kadal terbesar di dunia ini termasuk dalam daftar hewan dilindungi karena jumlahnya sedikit. Penyebab langkanya komodo akibat habitat komodo yang semakin hari semakin tercemar. Jadi di kalimat yang putih itu, warnanya putih itu jelas menjelaskan kalimat utamanya yang warnanya kuning itu. Contoh kedua, ini letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf, atau nama lainnya adalah paragraf induktif. Kita lihat, yang warna putih berarti apa Pak? Berarti kalimat penjelas. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa. Bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah.
karyawan sekolah, mulai dari tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya, juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Yang warna kuning itu jelas adalah kalimat utamanya. Semua warga sekolah, kata kembali pada frasa itu ya, pada frasa semua warga sekolah, ini dijelaskan di kalimat-kalimat di awal. Jadi tidak hanya petugas kebersihan gitu kan. Kemudian di situ ada lagi siswa, ada lagi bapak ibu guru, ada lagi karyawan sekolah. Ini kan semua warga sekolah. Dan didetailkan, dijelaskan di kalimat-kalimat sebelumnya. Wajib menjaga kebersihan sekolah. Setiap kalimat pada awal-awal kalimat, pada awal-awal paragraf tadi, maksud Bapak, ini menjelaskan bagaimana kita harus bisa menjaga kebersihan sekolah. Maka, kesimpulannya adalah yang warna kuning itu adalah yang kalimat utamanya, yang di dalamnya juga mencakup ada gagasan pokoknya. Kemudian yang warna putih itu adalah gagasan-gagasan penjelas yang bentuknya berupa kalimat penjelas. Ini pokok, karena masuk ke dalam kompetensi dasar kita, termasuk juga IPK-nya, yaitu Ananda bisa menyusun teks LHO. Maka Bapak ajari untuk cara menyusun teks LHO. Pertama, tentu adalah Ananda harus menentukan objek yang akan diamati atau mau diobservasi. Satu aja, fokus pilihannya nanti. Kemudian kedua adalah menyusun jadwal observasi yang akan dilakukan. Bisa jadi observasinya tidak hanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, maka perlu kita buat jadwal. Sampai nanti pengamatannya itu terjadwal dengan baik, Ananda nanti mudah untuk melakukan pengamatannya. Ketiga adalah melakukan observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mau observasi, melakukan pengamatan pada objek kita siapkan pertanyaan. Biar nanti observasinya semakin fokus dan runtut, serta nanti jelas yang akan kita amati itu berupa apa saja. Maka daftar pertanyaannya bagaimana Pak? Kita bisa menggunakan, kalau bahasa Inggrisnya itu 5W1H. Jadi bisa menggunakan kata tanya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nanti silakan dibuat sesuaikan dengan objek yang akan kamu amati. Keempat, mencatat hasil observasi kamu. Dicatat hasilnya. Kemudian kalau mungkin ya, silakan bisa ambil foto sama videokan. Atau salah satunya. Sebagai apa? Bukti kalau sudah melakukan observasi dan juga nanti akan memberikan gambaran yang semakin jelas kepada pihak lain, orang lain yang nanti tertarik untuk membaca hasil observasi. Nomor 5. Mencatat. Sudah, berarti nomor 5, menyusun teks laporan hasil observasimu dengan memerhatikan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Tentu isinya tidak boleh melenceng, struktur harus lengkap, ada 3, hingga kaidah kebahasaannya nanti juga harus diikuti. Yang tadi kita buat di awal tadi itu, kita membuat paragraf, kemudian yang dulu kita sudah buat kalimat singkat kompleks, jangan sampai nanti ada yang salah lah ya, kita minimalisi itu. Kemudian yang pokok adalah juga Ananda harus paham dengan apa yang Ananda tulis. Sehingga nanti kalau orang lain membaca, insya Allah nanti juga sudah akan paham dengan apa yang Ananda tulis. Itulah pentingnya kebahasaan. Agar mudah dalam membuat teks laporan observasi tadi, kan sudah ada cara-caranya tadi, ada 5 tadi itu, kita juga jangan lupa buat kerangka. Agar nanti semakin memudahkan kita dalam menyusunnya. Contohnya kerangka seperti ini. Kita buat tabel di sebelah kanan ya, sebelah kanan. Ini ada struktur, kemudian kirinya ada gagasan pokok. Isi di bawah struktur itu, maaf sebenarnya ada pernyataan umum, itu kan strukturnya kan pernyataan umum, deskripsi bagian sama deskripsi manfaat. Nah itu maaf itu ada sampel ya, seharusnya judulnya itu ada di atasnya itu. Jadi judulnya dulu, judul misalnya di tempat Bapak itu ada namanya wisata Kali Konteng gitu. Jadi judulnya Bapak buat Kali Konteng.
Kemudian pernyataan umumnya, Bapak buat gagasan pokoknya, intinya dulu. Gagasan pokok kan nanti kita untuk buat paragraf, maka kita tulis gagasan pokoknya dulu. Misalnya di pernyataan umum, nanti Bapak akan menuliskan mengenai pengertian kali konteng dan juga seluk-beluknya secara umum. Itu kali konteng. Kemudian di deskripsi bagian yang isinya adalah mendetail dari objek yang kita amati, bagian-bagian detail dari objek yang kita amati, itu satu ternyata sebagai tempat memancing. Kemudian deskripsi bagian yang kedua adalah tempat wisata. Bisa juga tambah lagi deskripsi bagian yang lain kalau nanti bisa ditambahkan, boleh ditambahkan. Jadi tidak hanya 2 itu boleh, bisa 3, bisa 4. Kemudian terakhir, di paragraf terakhir adalah adanya deskripsi manfaat. Di deskripsi manfaat, lihat di objeknya dia punya manfaat apa bagi kehidupan manusia. Tempat Bapak ini dia sebagai satu media pendidikan. Kemudian kedua adalah media wisata. Di sana kan ada wisata mancing, ada juga tamannya di situ. Jadi kan nanti bisa masuk ke dalam deskripsi bagian itu. Dan jangan lupa sertakan foto tempat. Pak, aku mau video, boleh. Silahkan pakai videonya, boleh. Foto juga boleh. Dua-duanya boleh. Tinggal nanti kita dalam laporan hasil observasinya, nanti tergantung permintaan, mau dua-duanya juga boleh, salah satu juga tidak mengapa, juga bagus. Itulah contoh kerangkanya, nanti Anda bisa membuat seperti itu ketika akan membuat sebuah laporan hasil observasi. Terima kasih, itulah hari ini materi kita pada teks laporan hasil observasi, baik pada KD pengetahuan ataupun pada keterampilan sudah Bapak jelaskan semua di video-video selanjutnya hingga yang sekarang. Semoga bermanfaat Ananda, dan kalau ada kekurangannya itu dari Bapak. Terima kasih banyak. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.